Hai, terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini dan selamat datang di The Stories. Kami cerita, kalian nonton tanpa habis kuota. Jadi, untuk segmen terbaru ini akan Mimin Z yang bawakan. Nah, pada video kali ini, Mimin akan coba buat konten yang akan membahas rekomendasi serial menarik untuk acuan kalian dalam mulai menonton dan tanpa menghabiskan waktu kalian secara percuma. Jadi, seri konten ini akan Mimin Z namai dengan TS Rekomendasi Serial. Kali ini, Mimin Z akan sedikit membahas tentang serial yang digadang-gadang bakal mampu menyaingi pendahulunya yaitu Game of Thrones. Nah, jadi untuk kalian yang suka nonton serial yang mana alur ceritanya sulit ditebak, harus banget nih nonton serial ini. Nah, serial yang Mimin Z maksud berjudul Westworld. Nah, tanpa basa-basi dan kelamaan, langsung aja yuk kita cerita. Seperti yang udah Mimin jelaskan di awal, kita bakal membahas tentang Westworld. Westworld sendiri adalah series produksi dari HBO yang ditayangkan mulai bulan Oktober di tahun 2016 sebanyak 10 episode di season 1-nya. Walaupun udah lama nih, ternyata Westworld masih menjadi rekomendasi untuk ditonton nih guys. Kalau Mimin boleh bilang nih, Westworld adalah dunia di mana kalian akan menemukan diri kalian yang sesungguhnya. Jadi, sekali lagi Mimin akan share keseluruhan ringkasan yang membuat kalian harus banget nih menonton serial ini. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, Westworld, dunia para koboi yang dihuni oleh robot. Serial ini mengambil setting masa depan yang seperti biasa tidak terlalu jauh dengan masa sekarang. Sebuah perusahaan bernama Delos membuat taman bermain di mana manusia bisa tenggelam di dunia lain yang dipenuhi oleh robot atau host. Westworld menceritakan kehidupan di sebuah tempat bernuansa Wild West atau cowboy, namun sebenarnya tempat tersebut adalah sebuah taman hiburan dengan tiket berharga fantastis. Itulah sebabnya hanya orang-orang super kaya yang mampu mengunjungi Westworld. Di taman hiburan yang konon luasnya tak terbayangkan itu, pengunjung akan merasakan bagaimana hidup ala koboi di masa Wild West. Sebelum memasuki taman, pengunjung akan diberi kostum koboi lengkap dengan berbagai atributnya seperti topi dan pistol. Pengunjung kemudian memasuki taman dan menaiki kereta api zaman Wild West. Singkatnya, begitu memasuki taman atau lebih tepatnya dunia Westworld, pengunjung akan menjadi bagian dari dunia tersebut. Tidak ada buku manual, tidak ada panduan, ujar salah satu staf sebelum pengunjung memasuki Westworld. Lakukan saja apa yang kau mau. Yang kedua, manusia sebagai Tuhannya Westworld. Westworld mengusung konsep taman hiburan dan mengingatkan kita pada taman Jurassic di film Jurassic Park. Bedanya, jika Jurassic Park dihuni oleh para dinosaurus yang dibiarkan di lab, maka di dunia Westworld dihuni oleh katakanlah manusia tiruan. Di dunia Westworld, pengunjung yang disebut sebagai tamu bebas melakukan apa saja terhadap penghuni asli Westworld yang disebut sebagai host. Yang menarik, para host bukanlah manusia, melainkan robot android yang memiliki AI atau Artificial Intelligence canggih. Artinya, kesadaran host diciptakan berdasarkan algoritma dari visual. Mustahil membedakan mana yang manusia dan mana yang host. Mereka diprogram untuk punya peran atau sheriff, bandit, madam, dan lain-lain berbeda-beda serta memiliki storyline sendiri-sendiri. Namun, mereka juga bisa berimprovisasi agar mampu mengimbangi guest atau pengunjung yang memiliki tabiat berbeda-beda pula. Guest bebas berfantasi serta melakukan apapun yang ia mau di Westworld. Mulai dari menyiksa, membunuh, bahkan melakukan hal seksual kepada para host. Tamu atau pengunjung dengan orientasi sadomasokis juga bisa memenuhi hasratnya di sini, bahkan sampai membunuh host yang melayaninya. Apa para host tidak melawan? Para host juga melawan jika diperlukan semena-mena. Karena mereka tidak hanya mengeluarkan darah saat disiksa atau dibunuh, tapi mereka juga dibekali rasa sakit, rasa ngeri, emosi, dan juga upaya untuk mempertahankan diri. Namun, apa daya, di Westworld, para tamu tidak akan mati oleh senjata api sehingga kebanyakan perlawanan para host berakhir sia-sia. Dan nyawa mereka pun melayang mengenaskan di tangan para tamu. Di sini, kemanusiaan menjadi bias dan penonton pun dihadapkan pada pertanyaan siapa monster yang sebenarnya. Pendek kata, Westworld akan memuaskan segala hasrat mengerikan manusia sehingga tak berlebihan bila dikatakan bahwasanya seseorang akan menemukan dirinya yang sesungguhnya di sini, di Westworld.
Ketiga, alur cerita yang sulit ditebak. Skenario diberikan pada pemeran secara bertahap sehingga mereka tidak mengetahui keseluruhan cerita. Seperti halnya penonton, ternyata tidak semua pemeran mengetahui jalan cerita secara keseluruhan, termasuk siapa yang akan meninggal dan bangkit kembali. Semua menjadi kejutan yang sama bagi para pemeran. Plot cerita sangat rumit sampai penggemar harus menciptakan fan teorinya sendiri. Nah, untuk bisa memahami alur cerita Westworld, terlebih dahulu kita berkenalan dengan tokoh-tokoh yang menurut Mimin menjadi kunci di cerita tersebut. Yaitu, yang pertama ada Dolores Abernathy. Dolores adalah host yang menjadi tokoh utama di serial ini dengan parasnya yang cantik dan pesonanya yang memikat. Dolores adalah putri seorang peternak di Sweetwater, salah satu tempat di dunia Westworld dan menjadi persinggahan pertama bagi para tamu yang datang. Sangat mudah mengenali Dolores karena ia hampir selalu mengenakan dress berwarna biru. Kemudian yang kedua ada Robert Ford. Bersama Arnold Weber, Ford adalah pendiri Westworld. Sorot matanya terkesan misterius dan menyembunyikan sesuatu. Saat seseorang berbicara dengannya, ia terkesan menyimak kata-kata lawan bicaranya meski jelas mereka berada di kubu yang berbeda. Orang yang dingin dan nyaris tanpa emosi ini adalah seseorang yang cerdas, cerdik, sekaligus kejam. Kemudian yang ketiga ada Man in Black, pria tua berpakaian koboi serba hitam. Ia merupakan sosok kejam yang dengan ringannya menghabisi para host. Kedatangannya ke Westworld adalah kali kedua untuk memecahkan teka-teki labirin yang disebut-sebut sebagai peninggalan Arnold. Kabarnya pria tua tersebut sudah menjelajahi dunia Westworld sampai ke ujungnya dan berinteraksi dengan seluruh host di sana kecuali satu host misterius bernama Wyatt. Kemudian yang keempat ada William, pria muda yang baru pertama kali mengunjungi Westworld bersama kawannya. Semula William adalah pria peragu, penuh dengan kehati-hatian dan terikat nilai-nilai moral yang inilah yang membuatnya beberapa kali ditertawakan oleh Logan, kawan seperjalanannya. Namun dalam perkembangannya, William berubah menjadi sosok yang tak segan mengambil resiko bahkan terkadang kelewat batas. Kuncinya ada pada William dan Man in Black. Seluruh peristiwa yang melibatkan William terjadi di masa lalu. Seluruh peristiwa yang melibatkan Man in Black terjadi juga di masa kini. Apabila kita suatu saat melihat Dolores berpakaian lengkap berada di sebuah ruangan berdinding kaca, di mana ia duduk di kursi dan berbincang dengan seseorang tanpa terlihat adanya host ataupun orang lain di sekitar situ, maka itu adalah percakapan yang terjadi di masa lalu alias flashback. Baiklah, itu tadi ringkasan dari semua cerita di Westworld. Nah, thank you untuk semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya di bawah untuk kalian yang belum. Dan untuk kalian yang udah subscribe, terima kasih udah support channel ini. Jika kalian suka, juga boleh minta like-nya. Dan jika mau konten seperti ini lagi, komen di bawah ya. Sampai jumpa di video rekomendasi serial berikutnya. Bye-bye!